di sini bisa kawan-kawan lihat, setelah tanaman timun panen habis ya, untuk tanaman cabenya bisa kawan-kawan lihat di sini itu untuk buahnya juga sudah lumayan besar teman-teman. Oke ya, nih. Jadi timun habis, cabenya juga mengikuti untuk nantinya panen teman-teman. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Bang Ihsan di channel Ihsan Petani Muda. Oke ya, semoga untuk kabar teman-teman di hari ini sehat ya. Amin. Oke, di sini ya, Bang Ihsan sedang berada di lahan cabai velos Bang Ihsan teman-teman. Oke ya, bisa kawan-kawan lihat ini untuk tanaman cabenya ya. Ini tepatnya sekarang berusia 39 40 HST ya. Kawan-kawan lihat. Dan di sini memang untuk tanaman cabenya ya, di sini memang yang Bang Ihsan model tumpang sari dengan tanaman timun teman-teman. Dan di sini untuk tanaman timunnya ya sudah Bang Ihsan lakukan pembongkaran ya, bisa kawan-kawan lihat. Karena memang untuk harga timun untuk saat ini itu cuma 500, sekitar 500 ke 700 ke petani teman-teman. Jadi memang sebenarnya masih laku ya, tapi memang untuk para pedagangnya juga sudah tidak mau membeli ya, mau gimana lagi, memang untuk harganya sangat murah. Dan di sini memang sebenarnya untuk buahnya ya juga masih bagus teman-teman. Oke, bisa kawan-kawan lihat ini ya. Kami terpaksa Bang Ihsan bongkar karena sudah tidak laku teman-teman. Dan di sini juga sedang ada yang untuk Bang Mingun ya, ada di sana tadi untuk sedang mencari ngumpulin timun-timun ini teman-teman. Oke. Jadi di sini ya, di kesempatan video kali ini teman-teman, di sini Bang Ihsan akan kasih tahu ya manfaat, kelebihan dan juga kekurangan tanaman model tumpang sari seperti ini teman-teman. Nah, memang di sini untuk tanaman cabenya satu lubang ya, ini tanaman cabai. Yang di sana satu lubang untuk tanaman timun. Oke ya, bisa kawan-kawan lihat. Jadi untuk tanaman cabenya sendiri di sini untuk Bang Ihsan baru melakukan penyepraian yang keempat di 40 HST teman-teman. Oke ya. Karena apa? Karena memang inilah kelebihan daripada model tanaman tumpang sari seperti ini teman-teman. Yang satu, untuk hama trips dan kutu kebul, oke ya, itu cenderung menyukai tanaman yang berbulu seperti ini. Ini contohnya tanaman timun. Oke. Jadi untuk kutu kebul dan juga hama trips itu lebih suka ke daun-daun timun yang berbulu seperti ini ya, di bawah-bawah daun ya, ini berbulu. Jadi memang untuk kutu kebulnya dia itu masuknya ke tanaman timun. Dan untuk tanaman cabenya alhamdulillah di sini Bang Ihsan cuma penyemprotan 2 kali untuk penyemprotan abamectin dan juga imidacloprid, cuma 2 kali. Bisa kawan-kawan lihat untuk tanaman cabenya ya, tidak terkena trips dan kutu kebul. Jadi itulah manfaat model tanaman tumpang sari seperti ini. Jadi satu itu irit penyepraian teman-teman. Yang kedua, di sini untuk tanaman timunnya bisa kawan-kawan lihat ya, ini sudah dipetikan yang keberapa, kurang lebih 20 ke atas teman-teman. Bang Ihsan sampai lupa ya. Jadi untuk tanaman cabenya sendiri bisa kawan-kawan lihat, ini 40 HST. Oke ya, inilah kelebihan salah satunya, ini irit pestisida karena untuk hamanya cenderung masuk ke tanaman timun. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, untuk pemanenannya di sini bisa kawan-kawan lihat, setelah tanaman timun panen habis ya, untuk tanaman cabenya bisa kawan-kawan lihat di sini itu untuk buahnya juga sudah lumayan besar teman-teman. Oke ya, nih. Jadi timun habis, cabenya juga mengikuti untuk nantinya panen teman-teman. Oke ya, itu yang kedua. Dan untuk kelebihan yang ketiga di sini ya,
Baisan kasih tahu untuk tanaman model tumpang sari seperti ini. Jadi untuk tanaman timunnya ini kemarin Baisan cuma melakukan pengocoran sampai ke 5 kalinya saja teman-teman. Jadi biasanya untuk tanaman timun itu Baisan untuk pengocoran bisa sampai ke 7 sampai 8 kali, itu biasa ya. Tapi di sini Baisan cuma melakukan pengocoran yang kelima. Karena apa ya? Karena memang di sini, oke, sekarang kalian lihat ya di sini untuk teman-teman. Jadi ketika Baisan mengocor untuk tanaman cabenya, memang secara otomatis untuk tanaman timunnya juga ikut memakan nutrisi pada tanaman cabenya teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika Baisan mengocor tanaman timun, tanaman cabenya juga ikut makan nutrisi tanaman timun. Begitu sebaliknya teman-teman ya. Itulah kelebihan yang ketiga teman-teman. Dan juga untuk kekurangan tanaman model tumpang sari seperti ini, antara satu lubang cabai, satu lubang timun ya, pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangan teman-teman. Dan kekurangannya di sini bisa nanti Baisan kasih tahu. Memang di sini untuk tanaman timunnya ya, Baisan sedang melakukan proses pembongkaran tanaman timun. Kayak teman-teman ya, sedang melakukan proses pembongkaran tanaman timun karena memang harganya sangat murah teman-teman ya. Jadi untuk proses pembongkaran ini seperti ini, yang jelas untuk kekurangannya setelah nanti dicabut seperti ini untuk tanaman timunnya ya. Nah, secara otomatis besok itu tanaman timunnya sudah layu ya, dan yang jelas untuk hama kutu kebunnya yang pasti itu akan berpindah ke tanaman cabenya teman-teman. Oke, itulah kekurangannya. Jadi ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Jadi antisipasi untuk berpindahnya kutu kebul ke tanaman cabai setelah melakukan pencabutan seperti ini teman-teman ya, itu selang besok dan besoknya lagi, kalau enggak besok ya besoknya lagi ya, itu langsung dispray saja untuk tanaman timunnya untuk mengantisipasi berpindahnya kutu kebul pada tanaman cabai teman-teman. Oke ya, jadi besok Baisan akan melakukan penyemprotan terhadap tanaman timunnya teman-teman. Jadi itulah kekurangan dan kelebihan tanaman model tumpang sari antara cabai dan timun teman-teman. Oke teman-teman ya, itu adalah kelebihan dan kekurangan tanaman model tumpang sari antara cabai dengan timun teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman mau melakukan model tumpang sari seperti ini antara cabai dan juga timun, memang usahakan kalau bisa tanaman cabenya dulu ya. Ketika tanaman cabai umur 1 bulan, baru tanaman timun menyusuli untuk ditanam biji ataupun mau disemai ya, itu terserah teman-teman. Jadi tanaman cabai umur sebulan baru tanaman timunnya ditanam teman-teman, agar nanti tanaman cabenya tidak kalah dan tanaman timunnya juga bagus. Tapi karena memang di sini kemarin Baisan pas melakukan pembuatan bedengan ini ya, itu pas hari raya Idul Fitri, jadi pas proses penutupan itu jadi munglur 20 hari teman-teman. Jadi tidak bisa untuk ditanam cabenya dulu baru timun. Jadi ini untuk tanaman cabenya itu prosesnya tanam bebarengan dengan tanaman timun teman-teman. Oke ya, jadi cukup sekian dari Baisan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Tetaplah semangat untuk para petani Indonesia untuk selalu menanam, dan juga jangan kecewa dengan harga yang saat ini ya. Jadi tetap semangat untuk menanam para petani muda Indonesia. Oke, sekian dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.